Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Babes, jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak. Salam ngakak berjamaah Babes. Akak. Yo, tema hari ini, malam ini adalah manfaat mandi malam. Apakah bisa menstabilkan birahi? Apakah bisa membuat durasinya luar biasa, Beb, istimewa? Yo, mari bagaimana cara triknya agar kita tidak salah dalam melakukan step mandi malam. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi sebab dan akibatnya. Aduh, rota apa titik iki Bebs ya, tapi ambil guyon-guyon Bebs. Jadi sambil bercanda-canda kita berbicara tentang soal apa sih manfaatnya mandi malam, apakah untuk menghilangkan OB, menstabilkan birahi, ataukah juga untuk memperpanjang durasi. Oke, mari kita lihat dulu. Mandi malam dilakukan apabila yang pertama ya Bebs, harus diperhatikan ya, burung dalam keadaan kondisi sehat ya. Artinya sehat, dia masih bisa bergerak seperti ini, matanya masih lebar dan juga tidak gembung. Ini burungnya menandakan sehat. Dan eeknya, nah kita lihat, kan Beb, eeknya masih yang namanya ada keras-kerasnya sedikit, tidak lembek ya Beb. Berarti dia menandakan suhunya stabil loh, apa meneng nyakot kok ngene Bebs ya. Itu yang pertama, dia stabil masalah suhu badannya. Yang kedua, apabila dia dimandikan, burung lovebird kita dimandikan tapi cabul, jangan dimandikan Bebs ya. Jangan dimandikan. Jadi dia tidak mau dimandikan karena itu akan mengakibatkan burungnya cabul. Caranya adalah tanpa mandi malam, tanpa mandi siang, tanpa dimandikan sama sekali, tapi cepuk airnya selalu difullin, cepuk airnya selalu diganti setiap hari agar dia mandi sendiri dan stabil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ketika dia tipe kering. Nah, ketika dia tipe kering, kalau dimandikan semakin naik birahinya dia, jangan dimandikan. Contohnya, misalnya hari ini saya mandikan, besoknya dia semakin ngedur, durasinya tambah panjang, berarti dia nyaman dengan tipe basah ataupun mandi malam, ya kan? Mandi dia suka semakin ngedur. Tapi kalau dia dimandikan ngambek, durasinya bahkan hilang dan tidak ngekek sama sekali, berarti dia biasanya tipe kering, gak suka mandi, dan mandinya biasanya mandi sendiri seperti burung cabul. Itu yang harus diperhatikan sebelum kita memandikan malam. Terus apa manfaatnya? Oke, kita berbicara tentang mandi malam ya. Bagi saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun penjelasan pada video saya hari ini. Apabila saya mandikan malam, biasanya kita bisa mengukur timer waktunya dia, timer ngekeknya dia, daripada biasanya kan kita mandikan gini, menahan yang namanya nafas dia. Dari situ kita bisa menghitung setiap secondnya, setiap detiknya. Biasanya setiap hari semakin bertambah baru dia gitu mulai bernafas. Dari situ kita bisa menghitung dia, durasinya, ngekeknya dia. Terus yang kedua, OB-nya kalau dia tipe basah biasanya OB-nya turun. OB-nya biasanya turun ya kan, durasi dan OB-nya turun. Dan yang ketiga adalah saya sukanya ketika mandi malam adalah embun mulai turun dari langit. Wah, embun turun dari langit. Tadi turun dari langit itu kalau kita nggak bisa bangun pagi, salah satu hal caranya kalau kita suka
tidur malam ya. Salah satu caranya mengembunkan dia adalah pada malam hari. Jadi nanti saya semprot dia, saya semprot. Kalau untuk awalan ya jangan di full basah dia, karena dia tidak terbiasa, takutnya nanti besoknya badannya drop. Jadi ini hari pertama saya mandikan malam karena kemarin lusa baru datang, kemarin lusa baru datang, hujan, nggak berani saya mandikan, pindah tempat. Terus hari ini baru mau saya mandikan, tapi mandi tipis saja Bebs ya. Yuk mari kita praktekkan Bebs. Cepot dulu pakannya agar tidak basah Bebs ya. Biarkan cepuknya di situ selama semprotan kita masih steril, tidak kotor, biar tidak tercampur nantinya. Tapi kalau mau aman nggak apa-apa, nanti cepuknya diganti dengan air biasa. Pakailah embun yang namanya basah settingan bodoh. Jadi ini semprotkan dia, jaraknya ya sekitar seginilah, pakai embun tipis ya. Nah ini kelihatan kan karakternya dia. Cek tak itu no Bebs. Nah agak takut piye, kayaknya dia nggak terbiasa. Kalau biasanya dia terbiasa menerima mandi malam dan juga semprot seperti ini dan sering dimandikan, dia akan langsung mapan tanpa ada gelisah. Nah ini seperti ini kan kayaknya dia gelisah. Nah kan dilihat Bebs ya, semprot bawahnya Bebs, ekor bawah ataupun kelamen-mennya. Nah cari titik nyamannya dia. Loh kan dia enggak nyaman toh. Kalau mau gini dia agak nyaman. Jadi dinyamankan dia posisi mandi. Karena ini mungkin kalau saya lihat ini belum dimandikan sama sekali. Nah ini titik ternyamannya dia. Ini untuk sementara seperti ini. Jadi nanti kalau setelah ini sudah selesai, dibersihkan tepoknya, airnya diganti, cepuknya minum diganti, terus diangin-anginkan terlebih dahulu. Nah kalau sudah kering bisa dimasukkan ke dalam rumah, ataupun lebih bagusnya kalau rumahnya aman, tidak ada tikus ndas hitam, bisa ditaruh luar. Tapi kalau ada tikus ndas hitam, pala hitam, ya dimasukkan ke dalam aja. Eman Bebs ya kacunya. Oke, sudah. Mungkin kalau ada yang tidak jelas bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Pakan Ngakak agar selalu tetap berbagi. Yang saya jelaskan tadi, cari durasi timer. Nah harusnya seperti ini. Karena ini baru pertama kali, saya nggak cari durasinya dia. Yang penting kita biasakan mandi terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam ngakak berjamaah Bebs.